Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Kreasivi. Kali ini saya membuat buket kosongan nuansa biru yang ada boneka dan bunganya. Buketnya cantik sekali. Buket ini bisa dijadikan sebagai ide jualan teman-teman. Oh iya, buket ini bisa diisi dengan uang atau bisa juga diisi dengan snack. Jadi dengan menjual buket kosongan ini resikonya lebih kecil ya teman-teman. Peluang untuk laku juga lebih besar. Jadi pembelinya bisa memilih untuk snack maupun untuk uang. Pertama kita akan membuat tempat uangnya. Ini kertas HVS yang dipotong sebesar uang kertas, kemudian dimasukkan ke dalam plastik perekat. Belakangnya diberi tusuk sate yang direkatkan dengan menggunakan lakban. Selanjutnya ini bonekanya dengan ukuran yang kecil ya teman-teman. Ini saya beri 2 tusuk sate, kemudian rekatkan dengan menggunakan lakban, jadi tidak merusak bonekanya. Bisa direkatkan dengan lakban di beberapa tempat. Cara ini praktis dan ekonomis. Buket ini menggunakan alas karton bekas, dan untuk selopennya nanti habis sekitar 1,5 lembar. Jadi buketnya cantik tetapi ekonomis. Ini untuk kita membuat alasnya dari kardus bekas. Jadi di sini saya tidak memakai styrofoam. Untuk ukurannya menyesuaikan saja ya teman-teman. Ini untuk tempat uangnya akan saya buat 2 layer. Layer pertama berisi 3 lembar dan layer kedua berisi 2 lembar. Untuk lebar kartonnya teman-teman bisa memperhatikan video. Jadi dibuat simulasinya atau teman-teman bisa menata dulu sehingga kartonnya bisa dipotong sesuai kebutuhan. Kemudian ini atasnya saya beri 2 lembar karton. Jadi 1 lembar dilipat, atau teman-teman bisa menggunakan 2 lembar karton kemudian dilakban sehingga ada jarak antara layer pertama dan layer kedua. Kuatkan dengan menggunakan lakban, insya Allah tidak akan goyang. Kemudian ini layer kedua diisi dengan 2 lembar tempat uang. Ini tempat uangnya dilakban ya teman-teman. Jadi apabila pembelinya ingin mengganti atau mengisi dengan snack, tempat uangnya bisa dilepas lakbannya dan diganti dengan snack. Ini layer kedua sudah jadi, selesai. Kemudian ini untuk atasnya, karena untuk tempat boneka ya teman-teman, jadi perlu jarak yang lebih tebal antara tempat uang dan boneka. Jadi ini saya beri tumpukan karton beberapa tumpuk, kemudian dilakban. Jadi untuk memberi jarak antara tempat uang dan bonekanya. Lakban yang kuat. Ini ada jaraknya ya teman-teman. Selanjutnya kita tempelkan bonekanya. Jadi meskipun memakai karton, tetapi setiap space-nya atau tiap layernya ada jarak. Jadi buketnya masih terlihat timbul, tidak tipis. Dengan cara seperti ini, buketnya lebih kuat, tidak mudah goyang, dan tentu saja ekonomis. Dapat menekan biaya ongkosnya. Kita lakban yang kuat, pastikan bahwa tempat bonekanya tidak goyang.
Kemudian ini bagian depannya diisi dengan bunga. Ini juga berfungsi untuk menutup kartonnya. Ini awalnya akan saya beri 2 bunga, ternyata kurang cantik ya teman-teman, jadi saya isi dengan 3 bunga, 1 bunga di bagian tengah dan 2 bunga di samping kanan kiri boneka. Ini selopen pertama ya, dipotong menjadi 4 bagian, dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian ini kita perkuat dulu bagian pegangan buketnya, tambahkan karton memanjang. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kemudian rekatkan dengan menggunakan lakban. Apabila dirasa kurang tebal, teman-teman bisa menambah tumpukan kartonnya. Ini selopen pertama dibagi menjadi 8 ya teman-teman. Kemudian ini bagian tengah yang tidak ada list emas pada bagian sampingnya. Kemudian ini layer pertama, kita pasang menyamping 2 potong selopin, kemudian direkatkan pada bagian alas buket. Ini, kemudian ini samping kanan kirinya sama 1/8 selopin. Kita rekatkan pada bagian kanan dan kiri. Jadi untuk saya ya teman-teman, ketika memakai selopin tidak ada patokan khusus cara memotongnya. Jadi kita potong sesuai kebutuhan saja, karena setiap buket tidak sama. Seperti pada buket ini saya membutuhkan 1,5 buket, 1,5 selopin sudah menghasilkan buket yang gembul. Tapi kadang-kadang bisa membutuhkan 2 selopin. Jadi memang untuk pembuatan buket ini tidak ada patokan khusus ya teman-teman. Apabila teman-teman sebagai pemula kadang-kadang bingung cara memotong selopinnya, tidak usah ragu, asal patokannya tertutupi bagian kanan dan kiri dan potong selopin sesuai kebutuhan, tidak terlalu lebar untuk mengirit biayanya. Ini kemudian layer ketiga ya, kanan dan kiri. Ini yang ada list emasnya, karena agak ke depan jadi saya pasang yang ada list emasnya. Semakin sering teman-teman membuat buket, semakin ahli dan bisa semakin ngirit ketika memakai selopinnya. Jadi buat pemula jangan ragu untuk memulai bisnis membuat buket ini. Kemudian ini dua potong yang terakhir ya teman-teman, saya potong lagi jadi 1 lembar saya potong menjadi 2 untuk mengisi bagian depannya. Jadi 1/8-nya ada 2 lembar, 1 lembarnya saya potong menjadi 2. Nah ini saya pasang pada bagian samping kiri dan kanan untuk memberi kesan gembul pada buketnya.
Buat teman-teman pemula, membuat buket kosongan seperti ini bisa dijadikan contoh display di tempat teman-teman karena tidak berisiko. Berbeda dengan apabila teman-teman memajang atau membuat display buket snack ya. Pertama, snacknya bisa jadi tidak cocok dengan konsumennya. Yang kedua, apabila terlalu lama buket snacknya bisa expired. Dengan membuat buket kosongan seperti ini, konsumen bisa mengisi sesukanya dan tentu saja modal yang kita keluarkan jauh lebih murah. Ini kita isi bagian samping kanan kiri bagian depan ya. Ini masih menghabiskan 1 lembar selopin. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menulis pada kolom komentar. Ini 1 selopin sudah selesai, habis. Ini selopin setengah selopin ya teman-teman. Ini seperempatnya, seperempat dari setengah selopin. Kita potong untuk mengisi bagian depannya. Untuk selopin yang kedua ini yang perlu diperhatikan adalah siapkan untuk bagian pegangannya. Jadi ini yang panjang memang sengaja tidak saya potong dulu untuk menyiapkan bagian depannya, bagian pegangannya. Kemudian ini yang seperempat dari setengah bagian saya potong menjadi 3 untuk mengisi bagian depan. Dengan dipotong sesuai kebutuhan, kita bisa lebih mengirit selopinnya. Oke, kemudian diletakkan bagian depan seperti pada video sehingga bonekanya terlihat seperti duduk di tumpukan selopin. Hasilnya akan cantik sekali dengan menggunakan selopin yang minimalis ya teman-teman. Jadi tidak menghabiskan banyak selopin tetapi hasilnya cantik. Ini potongan selopin kecil-kecil kita tumpuk di depan. Jadi untuk teman-teman yang ingin lebih ekonomis, mungkin ada potongan-potongan selopin kecil dari sisa buket sebelumnya bisa diletakkan pada bagian ini. Asalkan warnanya sesuai. Kemudian kita yang perlu pertimbangkan adalah memotong untuk pegangan buketnya. Ini saya potong memanjang bagi 2 sesuai dengan tinggi pegangan buket. Nah, ini yang 1 lembar yang tidak ada listnya akan saya letakkan pada bagian pegangan buket. Kemudian ini yang ada listnya saya bagi menjadi 2. Yang 1 akan saya gunakan untuk menutup bagian bawah. Ini kurang panjang, untuk menutup bagian bawahnya saya tambahkan panjangnya. Kemudian ini sisa yang kecil saya potong lagi untuk mengisi bagian depan agar buket kelihatan lebih gembul lagi. Jadi tidak ada patokan khusus ya teman-teman. Membuat buket harus sesuai dengan inspirasi kita masing-masing. Jadi buket 1 dan yang lain tentu berbeda cara merangkainya dan berbeda juga keindahannya. Kelihatan gembul, jadi kelihatan seperti bonekanya duduk pada selopin. Cantik. Selanjutnya tinggal kita tutup. Ini yang
potongan tadi, ditutup bagian belakang dan bawah buket agar buketnya kelihatan rapi. Mudah sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti tutorial yang sudah saya bagikan ini. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Kreasi V agar tidak ketinggalan pada tutorial berikutnya. Kemudian ini kita tutup bagian pegangannya. Kita bisa merekatkan dengan isolasi atau lem tembak. Oke, ini sudah ditutup bagian bawahnya. Tinggal menambahkan pita. Ini pitanya saya memakai pita senada berwarna biru muda. Pita ini dilem pakai lem tembak untuk menutupi sambungan selopin. Selanjutnya dipotong, hanya untuk melingkari pegangan saja. Potongnya miring ya teman-teman. Oke, sudah jadi. Selanjutnya terakhir kita menambahkan pitanya. Ini kita ukur kebutuhannya, memanjang ke bawah dan ke samping. Jangan terlalu panjang melebihi selopin, karena ini niat kita ini untuk stok jualan ya teman-teman. Jadi apabila terlalu panjang lipatan pitanya, takutnya nanti kalau tidak langsung laku malah pitanya lecek. Jadi memotong pitanya sesuai kebutuhan. Kemudian ini saya membuat 3 layer pita bolak-balik. Kemudian ini pinggirnya dipotong huruf V, kemudian dilipat, kita beri tanda pada tengahnya, kemudian dipotong samping kiri dan kanan, tapi jangan sampai putus ya teman-teman, seperti pada video. Kemudian dibuka dan diikat dengan pita yang sama. Pitanya dibagi menjadi 3 atau dilipat menjadi 3 memanjang. Kemudian kita ikatkan. Apabila teman-teman ingin membuat yang lebih gembul lagi pitanya, bisa menambahkan layernya sampai 5 atau 7 kali. Kita tata. Sederhana tapi cantik. Tinggal terakhir kita tempelkan pada buketnya. Oke, pita buket kosongan sudah jadi. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Kreasi V. Sampai jumpa lagi pada tutorial selanjutnya dan terima kasih.